Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai platform crowdfunding yang akan kami buat, yaitu Urban Harvest, dengan kebun pangan komunitas untuk mengurangi SDG 2, yaitu Zero Hunger, dan SDG 11, yaitu Sustainable Cities and Communities. Dengan saya, Syabila Dwi Valentina, dengan NIM akhir 125 sebagai Project Leader dan Vision Mission Coordinator, dan rekan saya, Saya Nurwaidinia dengan NIM akhir 165 sebagai riset latar belakang dan SDGs fokus. Dan Nurul Alfa Puspasari dengan NIM akhir 460, di sini saya membuat desain model kanvas serta menyusun konsep mengenai platform yang akan dibuat, serta berkolaborasi dengan tim desain untuk memastikan keselaksanaan platform yang akan dibuat. Saya Rizal Akbar Kurniawan dengan NIM akhir 188, tapi saya di sini sebagai desainer UI dan UX dari website. Nama saya Adi Wijaya, NIM akhir 126. Di sini saya sebagai slide designer dan editor video crowdfunding. Baik, saya Felix Bestanto dengan NIM akhir 026. Di sini saya sebagai riset pasar dan kompetitor. Baik, saya Hana Atika Sabira dengan NIM akhir 114. Di sini saya sebagai budget dan digital marketing. Jadi, Urban Harvest sendiri adalah platform sosial berbasis komunitas yang menginisiasi kebun pangan di lahan kosong, kota ataupun desa. Kebun ini nanti akan ditanami sayuran dan buah organik yang nantinya dikelola langsung oleh masyarakat yang kurang mampu dengan pendampingan ahli agronomi, dan hasil panennya akan dimanfaatkan untuk konsumsi warga dan dijual untuk pemasukan tambahan. Baik, untuk background bisnis, karena pada tahun 2021 yang lalu data dari Global Hunger Index menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat 73 dari 116 negara dan berada di kategori serius tentang masalah kelaparan. Pada tahun 2023 saja masih terdapat 21,5% yang mengalami kerawanan pangan akut di 59 negara. Dari keresahan inilah kami tergerak untuk membuat kebun komunitas urban, sebuah ruang hijau produktif yang dikelola warga dari warga dan untuk warga. Dengan kami sebagai fasilitator untuk fenomena sosialnya yang terdapat urbanisasi cepat membuat lahan hijau menyempit sementara kebutuhan pangan terus meningkat, kurangnya ruang interaksi sosial di lingkungan yang padat dan individualistik, kemudian minimnya edukasi tentang pertanian berkelanjutan di masyarakat. Next. Baik, solusi sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu kita menggunakan lahan kosong untuk menciptakan kebun pangan komunitas dengan pendampingan teknis dan kolaborasi lintas pihak dan sistem distribusi berbasis koperasi. Baik, untuk target SDGs sendiri ada SDGs 2, yakni warga kota atau desa untuk dapat memproduksi pangan sendiri. Kita dapat memperkenalkan sayuran organik dan sehat di lingkungan padat penduduk. Kemudian ada SDGs 11, Sustainable Cities and Communities. Kita dapat menghidupkan kembali lahan terbengkalai sebagai ruang hijau produktif, menciptakan ruang interaksi sosial yang inklusif dan ramah lingkungan. Kemudian menumbuhkan budaya kolaborasi lintas generasi seperti warga, anak muda, dan mahasiswa. Visi dari platform kami yaitu mewujudkan masyarakat mandiri pangan melalui pemanfaatan lahan kosong untuk pertanian komunitas berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang sehat. Untuk misi kami yaitu membangun kebun pangan organik di lahan kosong perkotaan dan perdesaan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pertanian lokal secara berkelanjutan, memberikan edukasi dan pendampingan teknis dari agronom kepada warga setempat, kemudian mengurangi angka kelaparan dan stunting melalui distribusi hasil panen kepada warga yang membutuhkan, dan yang terakhir membentuk komunitas tangguh yang sadar lingkungan dan memiliki keterampilan dasar pertanian organik. Untuk di tahun pertama, kita akan melakukan riset, kemudian akan melakukan mulai membuat akun media sosial, kemudian mencoba kampanye dari aplikasi kami sendiri, kemudian ada peluncuran kampanye dan merilis laporan tahunan secara singkat. Di tahun kedua, kami akan melakukan brainstorming dari hasil di tahun pertama, kemudian kita akan mendevelop produksi mini seri dokumenter atau penyusunan campaign bersama influencer, dan kemudian ada uji konten edukasi baru, dan kemudian peluncuran batch kedua untuk kebun komunitasnya dan merilis laporan di tahun kedua dan mengevaluasi dampak dari yang sudah kami lakukan. Oke, untuk bisnis model kanvasnya, di sini mitra utama kami adalah platform crowdfunding lainnya untuk menyebarkan informasi seperti kita bisa, kemudian ada agronom atau tenaga ahli pertanian, komunitas lokal yaitu masyarakat sekitar kebun, donatur dan stakeholder berupa masyarakat, perusahaan dan LSM. Untuk kegiatan utamanya atau aktivitasnya, yang pertama ada mengelola kampanye crowdfunding, membangun kebun pangan, pendampingan kepada warga lokal dalam pengelolaan kebun, distribusi hasil pertanian atau hasil panen kebun ke warga yang kurang mampu, dan menyusun laporan serta update untuk donatur. Untuk biaya resource-nya, itu sumber daya utama yang kita punya ada platform crowdfunding dari Urban Harvest, kemudian tenaga kerja untuk pengelolaan kebun, tenaga ahli atau agronom, serta sumber daya alam seperti lahan, air, dan sebagainya. Untuk value proposition sendiri, kita akan memberi pada masyarakat miskin, meningkatkan kemandirian pangan di daerah perkotaan maupun di perdesaan, kemudian memberikan transparansi pada donatur tentang penggunaan dana, yang terakhir mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Untuk customer relationship sendiri, dalam membangun hubungan dengan pelanggan, kita akan adakan transparansi melalui laporan hasil kebun, memberikan update rutin melalui media sosial dan platform crowdfunding yang kita punya. Kemudian menjalin hubungan jangka panjang dengan donatur untuk keberlanjutan. Untuk channelnya sendiri, kita ada platform crowdfunding online, kemudian ada website Urban Harvest sendiri, dan media sosial berupa Instagram dan juga TikTok maupun Facebook dan YouTube. Untuk customer segmentnya, kita lebih mengarah kepada donatur individu yang peduli pada pengentasan kelaparan dan juga keberlanjutan lingkungan, serta perusahaan yang ingin berkontribusi pada SDGs dan juga komunitas miskin dan rawan pangan di daerah perkotaan atau desa. Untuk cost structure-nya sendiri, biaya yang akan kita keluarkan yaitu ada biaya operasional kebun, termasuk bibit, pupuk, alat pertanian, dan sebagainya. Kemudian ada biaya pendampingan agronom, biaya platform crowdfunding, tadi dari fee dan juga administrasi, dan biaya komunikasi dan laporan kepada donatur. Untuk revenue stream-nya sendiri, sumber pendapatan yang akan kita dapatkan itu dari donasi dari crowdfunding, kemudian kemungkinan sumbangan dari perusahaan atau CSR, dan juga peluang kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial lainnya.
Jadi Urban Affairs memiliki beberapa komputer, yaitu yang pertama iGrow, Crowder, dan Crowdfounder, di mana ketiga komputer ini memiliki base yang sama seperti Urban Affairs, yaitu memberikan pelayanan keuangan untuk para petani, menyediakan dana untuk proyek pertaniannya. Namun yang membedakan dari Urban Affairs, seperti dilihat di tabel, itu dalam aspek bisnis komunitas, iGrow tidak punya, Crowder tidak punya, Crowder tidak punya, tapi Urban Affairs punya. Lalu dalam aspek pendampingan ahli, iGrow tidak punya, Crowdfounder tidak punya, Crowder punya, dan Urban Affairs juga punya. Lalu dalam hasil pangan warga ini iGrow tidak punya, Crowder tidak punya, Crowder tidak punya, dan Urban Affairs mempunyainya. Nah, dalam aspek model bisnis ini, iGrow berbentuk investasi, Crowdfounder berbentuk crowdfunding atau pinjaman, Crowder berbentuk investasi, dan Urban Affairs berbentuk crowdfunding donasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang size of market, di mana sebelum kami menghitung ini, kami mendapatkan data-data dari BPS, Badan Statistika Pertanian, dan dari Market Research Feature, di mana di situ menjadi bahan pertimbangan untuk membuat menghitung TAM, SAM, dan SOM, di mana berdasarkan data BPS, lahan tidur atau tidak produktif ini ada data 89,54 lahan pertanian di Indonesia, lalu total lahan pertanian di Indonesia ada 7,4 hektar, lalu maka 89,54 dari 7,4 juta hektar sama dengan 6,6 juta hektar, diasumsikan 15 dari lahan tidak produktif ini dapat digunakan untuk kebun komunitas. 15% dari 6,6 juta hektar adalah 990 hektar atau 9.900 km. Anggap satu kebun komunitas adalah 500 sama dengan 0,05 hektar, maka potensi jumlah kebun adalah 9.900 dibagi 0,05 sama dengan 19,8 juta kebun komunitas. Dalam SAM-nya, yaitu diambil 5% dari TAM, yaitu 6,5 triliun. Kalau di SOM-nya, yaitu 10 kota plus 20 desa field project, masing-masing punya rata-rata 20 kebun komunitas sama dengan 30 lokasi dikali 20 kebun sama dengan 600 kebun. Jadi nilai SOM awal adalah 600 kebun dikali 10 juta sama dengan 6 miliar. Jadi itu adalah marketing obses. Di sini saya akan menjelaskan tipe of service atau pelayanan dalam crowdfunding ini, yaitu yang pertama crowdfunding komunitas kebun. Platform yang mempertemukan masyarakat dengan donatur atau pemberi dana untuk membiayai proyek kebun organik dan lahan kosong. Yang kedua, pendampingan agronomi. Setiap proyek kebun akan didampingi oleh ahli pertanian untuk memastikan teknik budidaya yang efektif dan ramah lingkungan. Yang ketiga itu pemberdayaan komunitas. Masyarakat kurang mampu atau rentan akan diberi pelatihan dan tanggung jawab untuk mengelola kebun. Yang keempat, laporan dan transparansi proyek. Itu donatur dapat melihat perkembangan proyek secara berkala dari laporan pertumbuhan tanaman dan hasil panen. Akan menjelaskan user interface dari website. Jadi Urban Affairs yang pertama ada di tampilan homepage website. Di tampilan homepage yang paling atas yang pastinya pasti ada navigasi menu, yang dimana di sini ada beranda, proyek kebun, atau tanaman, edukasi tentang kami, serta ada juga untuk fitur masuk atau login dan juga donasi sekarang. Lalu di bawahnya ada hero section yang berisi tagline dari Urban Affairs sendiri untuk tumbuhkan kebun pangan untuk komunitas. Lalu juga ada call to action dari buttonnya untuk bisa memulai berdonasi, atau jika ingin mengetahui lebih lanjut apa sih Urban Affairs itu, jadi klik button belajar lebih lanjut. Lalu juga ada statistik kebun yang aktif, ada donatur di beberapa kota dan desa, dan juga berapa kilo hasil panen. Lalu di bawahnya juga ada tampilan section dari proyek-proyek perkembangan, produksi tanaman, dan juga edukasi dan pendampingan. Nah, diakhiri di bawah ada juga call to action lagi untuk bergabung ke dalam gerakan tahanan pangan, dan diakhiri dengan folder yang berisi dari menu-menu website dan juga kontak untuk menghubungi dari Urban Affairs sendiri. Lalu user interface yang kedua ada halaman donasi. Di halaman donasi ini nanti terdapat informasi jika dari proyek kebun, maka akan tampil nama kebun pangan di alamatnya di Semarang, lalu ada progres donasi, juga tersedia formulir. Kalian bisa langsung untuk jika ingin donasi 50.000, 100.000 atau 500.000 langsung, atau jika ingin nominal sendiri bisa dimasukkan. Lalu juga ada nama lengkap, email, metode pembayaran, lalu pesan dan doa. Dan juga di donasi ini kita juga bisa berdonasi sebagai anonim. Baik, selanjutnya adalah pembahasan terkait final projection. Untuk benefit analisis atau pendapatan yang diterima pada tahun pertama itu sebesar 375 juta, kemudian pada tahun kedua sebesar 410 juta, dan tahun ketiga sebesar 445 juta. Kemudian untuk pengeluaran, untuk pada tahun pertama sebesar 253,25.200 juta rupiah. Kemudian untuk yang pengeluaran tahun kedua itu ada 262.504.200. Kemudian untuk pengeluaran di tahun ketiga ada 314 juta 4.200 rupiah. Untuk marketing plan di tahun pertama, di bulan Januari hingga Desember terdapat riset represent audience dan trend. Kemudian di bulan Januari terdapat buat akun media sosial, dilanjut dengan bikin konten yang membangun awareness audience hingga bulan Desember. Kemudian di sela-sela bulan Februari hingga Mei terdapat kegiatan ads media sosial. Kemudian di bulan Juli hingga Desember terdapat kegiatan posting dokumentasi visual protes dan hasil crowdfunding, posting konten testimoni, dan terdapat evaluasi di setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Kemudian pada bulan Desember terdapat rilis konten laporan tahunan singkat. Next, di tahun kedua, untuk dari bulan Januari hingga Desember terdapat brainstorming konten untuk membangun awareness, bisa berupa testimoni dan dokumentasi kegiatan untuk hasil. Kemudian di bulan Februari hingga bulan Desember membuat blog website yang bisa berupa pengetahuan atau informasi. Kemudian di bulan Februari hingga bulan Mei terdapat ads media sosial. Kemudian di bulan April hingga bulan Desember terdapat kegiatan rilis mini-seri dokumenter atau video edukasi di YouTube. Kemudian di bulan Juni hingga bulan September terdapat kegiatan yang berkaitan dengan influencer. Kemudian terdapat evaluasi strategi di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Kemudian di Desember terdapat rilis konten laporan tahunan singkat. Untuk evaluasi dari proyek
Urban Harvest sendiri difokuskan pada dampak sosial, efektivitas keterlibatan komunitas, dan transparansi kepada donatur. Lebih baik untuk penjelasan singkat video ini, yaitu di mana masih banyak kasus tentang kelaparan dan stunting, dan juga di mana masih banyak lahan kosong yang terbengkalai baik dari desa maupun kota. Oleh maka dari itu, Urban Harvest sebagai platform crowdfunding yang mengubah lahan kosong menjadi ladang harapan, dan siap donasi Anda akan jadi modal untuk dikelola oleh agronom ahli, dan setiap hasil panen untuk masa depan yang lebih baik. Baik, itu tadi penjelasan dari kami mengenai platform crowdfunding yaitu Urban Harvest. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.